Kalau Amerika atau Eropa mengatakan we stand with Israel, ya Hmm. kasih aja tanah ente. Kan terlalu luas tuh Amerika Kan tuh. tanah kamu luas, kasih aja Hmm. dong. Kalau ente kasihan, Hmm. betul-betul peduli kepada bangsa Yahudi. Nanti saat kembali kepada solusi. Dalam banyak dokumen termasuk terakhir ada Mubadarus Salam 2002 oleh negara Arab supaya segera selesai nih isu Palestina. Tapi kan setelah saya baca di antaranya kan poinnya two state. Two state itu yang dalam platform Hamas mereka mengatakan one state bukan two state gitu. Nah, dalam pandangan Ustadz sebenarnya gimana sih kira-kira solusi terbaik nih untuk masalah Palestina, apakah two state atau one state atau apa lagi barangkali Ustadz? Dalam logika keadilan ya, logika keadilan. Karena bicara kemanusiaan, logika keadilan, eh, Israel itu kan dia rakyatnya itu semua didatangkan, diimpor dari luar. Ya, bukan orang yang asli lahir di sana, atau orang tuanya lahir di sana, atau nenek moyangnya lahir di sana. Ya, mereka cuma punya klaim dulu ribuan tahun yang lalu kami pernah di situ. Dulu Ada kerajaan Daud, Raja Yahuda. Sulaiman, ya. Itu kan dulu dia ribuan tahun yang lalu. Dan mereka berkuasa di situ itu tidak lama. Ya, karena ya itu tadi persoalannya adalah mereka ini dibuat oleh Allah ya, tidak memiliki satu wilayah tertentu, jadi terpencar-pencar berdiaspora. Mereka jadi warga negara di masing-masing negara. Ya. Nah, beda dengan warga Palestina. Mereka penduduk asli situ, lahir di situ, orang tuanya di situ, nenek moyangnya di situ, ribuan tahun di situ. Termasuk ketika ada kerajaan Daud dan Sulaiman, ya bangsa Palestina sudah ada di situ Di juga. situ juga. Iya. Bahkan mungkin sejarah bangsa Palestina itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim ada di situ. Nabi Ibrahim kan dari Mesopotamia, dari Babilonia. Babilonia, ya, Irak sekarang Irak, daerah Irak perbatasan dengan Turki, ya. Kemudian hijrah ke Kanaan, ke Baitul Maqdis. Lalu anak cucunya itulah yang diberi gelar Israel. Nah, baru anak cucunya itu pindah ke Mesir kan. Selama berabad-abad, jumlahnya banyak, akhirnya jadi budak, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa kan, begitu sejarah Qur'annya kan. Keluar dari Mesir, Exodus, mereka disuruh masuk ke tanah wilayah yang tanah dijanjikan. itu, nggak mau. Ya, Kan ada ayatnya kan, Al-Maidah itu saat ya. Al-Maidah 21 21 sampai sampai 28. 28. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fataqalibu khasirin. Ya begitulah karakter mereka kan. Maunya. Nah, akhirnya kan dihukum. Jadi dihukum mereka itu tidak bisa menguasai wilayah itu lagi. Ada sempat kerajaan Israel ya cuma sebentar. Ya, makanya mereka menghadapi apa yang disebut dengan apa namanya istilahnya Okdah. Okdah itu apa ya? Udah. Ya, ada semacam kekhawatiran ya bahwa kekuasaan Israel itu dalam sejarahnya itu tidak lama, bertahan hanya 80 tahun saja. Okay. Jadi 8 dekade. Iya. Nah, Israel sekarang usianya sudah 75. 75. Nah, ini masa-masa kritis sebenarnya. Iya. Jadi to be or not to be, hidup atau mati buat Israel itu tergantung sekarang. Ya, jadi karena fase sejarah sebelumnya mengatakan mereka bisa berkuasa di Yerusalem itu tidak lebih dari 80 tahun. Setelah itu terpencar-pencar lagi, kalah. Nah, menariknya kan kalau dianalisa dengan pandangan Syekh Ahmad Yasin itu kan begitu. Sesuai. Ya, ada kemiripan. Ya. 40 tahun kalau beliau ya. 40 tahun. Nah, sekarang 40 tahun yang ketiga. Dari pertama yang memicu lahirnya generasi Nakbah tahun 48 itu kan mulai dari 1909. Ketika Sultan Abdul Hamid II itu lengser ya. Betul. Dia yang menjaga Baitul Maqdis ini supaya bisa tetap di bawah naungan Ottoman ya, kekuasaan umat Islam. Walaupun sudah diiming-imingi harta, diiming-imingi diputihkan hutang-hutang Turki ya, dibangun industrialisasi,
modernisasi persenjataan Turki oleh Rothschild ya, dan sebelumnya itu mau beli tanah lah, boleh Boleh dibeli tanah. tanah di wilayah Palestina itu oleh siapa, Theodor Herzl, tapi kan ditolak terus. Tidak mungkin saya menjual tanah Palestina dan harganya tidak bisa dibandingkan dengan bantuan-bantuan ekonomi untuk menopang ekonomi Khilafah Utsmaniyah waktu itu kan. Nah itu terjadi sampai tahun 48. Jadi memang sedang lemah umat Islam. Ya, kehilangan induk ya, sehingga ini rontok semua. Perang Dunia ke-1 kalah, setelah itu ada janji Balfour 1917 ya. 17. Tahun 23 khilafah runtuh, kemudian mulailah berbondong-bondong Inggris semakin leluasa memasukkan Yahudi Palestina. Kemudian terjadi lagi Perang Dunia Kedua kan, Betul. antara sekutu dengan Jerman dan 42. Jepang melawan antara kekuatan, katakanlah mereka mengatakan kekuatan demokrasi dan kekuatan fasis. Ya Jerman ini Hitler, ya Jepang ya kan kaisar itu ya. Jadi dua front itu. Jadi ketika itu Jerman ya, Hitler itu sangat benci kepada Yahudi. Maka ada peristiwa Holocaust. Itulah jadi alasan bahwa bangsa Yahudi ini tertindas, nggak punya tanah air gitu. Maka mereka harus kembali ke Tanah air tanah aslinya. leluhurnya, gitu, kira begitu. Nah itulah masalah yang tidak yang sampai sekarang menjadi PR besar bagi seluruh dunia. Oke. Bisa. Nah tadi fokus tadi kepada two state. Kira-kira kalau menurut Ustadz, apakah two state bisa jadi solusi atau perlawanan tadi yang kita harus kedepankan? Ya, saya kira perlu kesepakatan dari bangsa Palestina. Internal Palestina harus solid, didukung oleh negara-negara Arab. Jangan sampai kita, negara-negara Arab atau negara Muslim pada umumnya, itu menyampaikan proposal perdamaian, apalagi dengan solusi dua negara, itu kita paksakan kepada mereka. Yang lebih tahu itu mereka. Bukan keinginan mereka pada Palestina ya. Kan konsep awal two state solution itu kan PBB tahun 47 sebelum berdirinya Israel. Nah, negara-negara Arab menolak. Palestina apalagi menolak, gak ada two state. Awalnya saat ya. Awalnya kan begitu. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Israel. Oh, kalau gitu dengan skema two state ini berarti boleh dong kita mendirikan negara Israel. Maka dia deklarasikan sepihak tahun 48. Makanya terjadilah perang Arab itu tahun 48, Arab Israel. Jadi kalau menurut kepada sejarah, two state solution itulah yang membuat Israel itu mendapatkan legitimate. Pintu gerbangnya di situ awalnya. Ya. Jadi kalau mau memberikan solusi dua negara, kalau melihat urutan sejarah itu kan berarti kan luka buat bangsa Palestina. Kalau saya sih mandangnya begitu ya, sebagai orang luar. Tapi nggak tahu orang Palestina gimana. Dan itu ditolak. Ya. Jadi perjuangan Arab dan Palestina kan menolak itu. Ada perang 48, 67, 73 itu sampai ekspansionis, itu sengit sekali itu. Ya, hanya karena Israel didukung oleh Amerika ya dan negara-negara Eropa ya dia bisa tetap bertahan. Survive. Kalau ada masalah pasti dibantu. Masa ini. Jadi memang luar biasa. Jadi tujuannya kan menjadi apa? Menjadi anjing penjaga Amerika, kepentingan Amerika di Timur Tengah. Nah, jadi apakah mau seperti itu? Ini kita sebagai umat Islam ya, secara melihat geopolitik, kalau ada tetap Israel di situ, ini pasti ini masalah, ini kanker ini. Ya, ini kanker yang berbahaya. Kalau dibiarkan terus di situ, ya tetap akan bikin masalah terus. Kalaupun ada negara Palestina, Qadarullah misalnya diterima, ya pasti akan bikin masalah terus. Karena tetap dia punya proyek ekspansionis. Gak puas dia dengan hanya secuil seperti itu. Wong dulu Sinai aja diambil, dataran Golan ya. Dan cita-cita besar kan dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Termasuk Madinah. Ya, betul. Termasuk Madinah. Madinah kan wilayah mereka juga dulu. Sebelum Nabi hijrah. Benteng-bentengnya banyak, sekarang masih ada tuh sejarahnya. Jadi mereka itu bercita-cita begitu.
Nah, kita ke umat Islam. Jadi kalau menurut saya ya, solusi dua negara itu, satu, itu kontradiksi dengan eh, semangat umat Islam negara-negara Arab itu menolak konsep berdiri negara Israel tahun 48. Yang kedua, tidak sesuai dengan logika keadilan. Kan nggak mungkin. Bukan solusi Ustaz, ya. Kan nggak mungkin. Iya, Itu nggak kan mungkin. bukan logika keadilan Iya. dong. Agresor, perampas ya. Namanya perampas ya dia harus dihukum dong. Dia kan mengambil paksa, tidak punya dasar hukum. Ya, tidak punya legal standing ya. Tidak punya bukti kepemilikan. Bagaimana kita mau berdamai dengan orang seperti ini? Terus kalau dia tinggal di sini, dapat solusi dua negara, apakah kita bisa tenang, bisa nyaman? Perampok loh, Nggak ada jaminan dia akan puas gitu ya. perampok ya. Iya. Ibarat kata perampok, preman, ada anak kita, istri kita tinggal di rumah kita, dia tinggal di lantai 2, terus kita tinggal, itu bagaimana? Iya. Apakah ada jaminan mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan keluarga kita dan hak milik kita? Pasti ada. Ya, itu logika sederhana. Logika orang awam kayak saya kan memandangnya begitu. Jadi saya pikir positioning Hamas dan gerakan lainnya, termasuk PLO ketika awal-awal sampai tanda tangan Oslo itu ya logika benar ya, kira-kira ya nggak mungkin lah ada dua negara begitu kemudian kita bisa membiarkan hak kita itu dirampas oleh orang walaupun separuh. Ya, tapi kan dia tinggal di situ. Nanti bikin masalah lagi kan. Lama-lama kita yang tersingkir kan. Iya. Kanker itu harus dibuang sejauh-jauhnya saja. Iya, namanya kanker ya harus diamputasi. Amputasi. Terus gimana solusinya? Kasihan dong, Yahudi kan perlu tanah air juga lah. Kalau Amerika atau Eropa mengatakan we stand with Israel, ya kasih aja tanah ente. Kan luas tuh Amerika. Kan tanah kamu luas, kasih aja dong. Kalau ente kasihan, betul-betul peduli kepada bangsa Yahudi daripada terlantar di seluruh dunia, ya kasih aja kan masih banyak. Kalau betul-betul bukan lip service doang Ustaz ya. Iya, karena kalau diberikan tanah Palestina loh, atas hak apa Anda memberikan? Emangnya kamu punya tanah itu, punya sertifikatnya, terus kamu punya standing apa, legal standingnya apa? Kok bisa saya bingung juga itu Arthur Balfour itu memberikan janji itu. Dia punya apa? Wong menang perang juga belum waktu itu. 17. Iya. Selesai 18 tuh. Selesai 18 19 lah baru settle kan. Kok bisa sudah memberikan janji? Artinya ini kan konspirasi semua. Ya, memanfaatkan situasi ketika kondisi Daulah Utsmaniyah itu sedang lemah. Nah, kemudian umat Islam juga sedang dipompakan semangat nasionalismenya supaya sibuk dengan urusan negara masing-masing. Begitu. Gitu. Nah, sekarang Ustaz kita merujuk kepada yang hari ini dan daripada kondisi yang Al-Aqsa sekarang Ustaz. Yang jadi banyak pertanyaan publik itu kenapa kok negara-negara Arab justru lebih tenang, menang-menang baik gitu. Kayak nggak effortnya nggak sekuat Barat dan lain-lain dalam mendukung tetangga mereka sendiri, sehingga tangganya aja biasa-biasa aja, ngapain kita terlalu koar-koar sih gitu. Apa sebab seperti itu Ustaz, orang Arab? Indonesia itu punya keunikan sejarah yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa Arab. Kita mengalami penjajahan itu selama sekian lama, sangat lama ya. Walaupun tidak semua wilayah Indonesia dijajah selama 3,5 abad, tapi rentang penjajahan di Indonesia itu kan merata ya. Mungkin ada sebagian kecil wilayah masih merdeka seperti Aceh dan sebagainya, tapi umumnya wilayah Nusantara itu kan di bawah penjajahan selama 350 tahun, beralih dari satu penguasa ke penguasa. Tapi intinya adalah kita tidak bisa menentukan nasib sendiri. Nah, negara Arab itu kan sebagian besar mereka dikatakan menjadi sebuah negara itu kan hasil dari Perang Dunia Pertama. Betul. Ya, ketika wilayah Arab itu kan semua itu kan Seks-Piko itu kan semua wilayah Arab itu kan dulunya kan di wilayah Utsmani. Dan dicacah-cacah, dipotong-potong menjadi negara-negara kecil. Jadi Perang Dunia I itu mengubah peta dunia yang tadinya negara itu berdasarkan imperium,
kekaisaran, ya, negaranya luas gitu besar. Nah, lalu dipotong-potong menjadi kecil-kecil berdasarkan nation state, lahirlah itu konsep nation state. Jadi mereka mendapatkan kemerdekaan itu bukan merdeka dari penjajah, Oke. tapi Diberikan tanda kutip diberikan oleh kolonialis kolonialisme, baru yang Piko, yang Dunia. mendapatkan limpahan wilayah yang begitu luas dari Utsmani. Ya. Nah, Utsmani kan di situ bukan menjajah. Betul. Karena kalah perang ya wilayahnya kemudian diambil, mungkin entah hukum perang apa itu ya nggak ngerti itu, kemudian dipecah-pecah menjadi negara bagian gitu. Jadi mereka diserahkan wilayah itu. Pertama kali kan 32 tuh Saudi yang Jadi semua hampir penguasa negara Arab itu semuanya sebenarnya dia adalah ya bukan berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Jadi dia menerima itu menjadi sebuah negara, mohon maaf, memang pahit ya, bisa dikatakan. Ya, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Ya mereka menerima hadiah dari Inggris to given dari Inggris ya. atau Prancis. Sikes Piko tadi. Ada beberapa pengecualian. Aljazair Oke, Aljazair. kan dijajah Prancis. Berjuang tuh mereka ya. Ya, revolusi. 54 seterusnya. 1,5 juta orang meninggal Iya, martir. untuk merdeka. Itu ada pengecualian. Di mayoritas Arab, terutama tangga Palestina, diberikan. Jadi nggak mungkin dong ngelawan yang memberikan gitu saat ya. Ada pengecualian lagi juga mungkin Mesir ya. Mesir itu ketika dia Mesir itu kan sejarahnya dia memang di bawah Ottoman, tapi kan diberikan otonomi khusus. Keluarga Muhammad Ali Pasha itu dia memerintah Mesir berdasarkan mandat firman atau keputusan Sultan Khalifah tertinggi di Istanbul. Keturunan Muhammad Ali Pasha ini yang memerintah Mesir menjadi Mamlakah Misriyah, kerajaan Mesir. Dia punya hak untuk mengelola negara itu, tapi tetap ditunduk di bawah Utsmani. Tapi kan mereka pernah dijajah oleh Prancis. Tentara Prancis nyerbu Mesir, kan? Pernah jatuh juga. Kemudian merdeka, berjuang lah. Pernah berjuang melawan penjajah. Ya. Inggris datang, begitu juga. Berjuang ya. Artinya oke, Inggris, Mesir dan Aljazair ini dua kondisi pengecualian. Tapi lainnya dari negara Arab itu semua adalah ya pemberian. Ya, pemberian, mereka tidak berlelah-lelah, bahkan ini rezeki nomplok. Ya, tadinya bukan siapa-siapa, tahu jadi kabilah penguasa. kecil gitu ya. Dapat negara gede kan? Iya, dapat negara gede. Ya, dan diongkosin kira-kira begitu. Ya, lu lawan aja tuh Utsmani, kira-kira begitu. Lu pura-pura teriak, inilah revolusi menentang penjajah Utsmani. Loh, penjajah apa? Mereka membangun negara-negara yang bangun itu Utsmani. Itu kan juga ada fakta Seth, ada fakta deklarasi Damaskus itu Seth. Ya. Yang Faisal bin Hussein Syarif Hussein itu kemudian berontak kepada Utsmani kan. Iya. Ya itu mungkin perlu dibahas juga, tapi nanti oleh pakar sejarah bukan saya. Berarti Ustadz menyampaikan bahwa Arab ini memang diberikan oleh Inggris dan Perancis. Jadi jangan berharap banyak lah hari ini mereka bisa ngelawan Amerika gitu. Kenapa? Karena penguasanya kan yang berkuasa kan itu. Keturunan yang dari dulu itu. Ya sama aja. Mereka menerima kemerdekaan itu bukan karena perjuangan. Ya, artinya mereka sudah ya seperti itu. Tapi kan rakyatnya kan menginginkan apa? Bersama Palestina. Tuh, rakyatnya mendukung. Jadi memang ada gap, ada jarak antara rakyat negara-negara Arab dengan pemimpinnya. Disitulah pentingnya pemimpin itu lahir dari rakyat, bukan oleh kepentingan penjajah yang dulu menguasai wilayah itu. Sehingga mereka sudah taken kontrak atau apa perjanjian, ya lu jangan macam-macam kan, gue yang berikan kemerdekaan lu kan, gue yang modalin ente gitu. Sampai anak cucu keturunan ente jadi raja di situ kan karena kita yang melindungi kan begitu. Nah jangan sampai begitu. Oke, kita di Indonesia tentu aksi donasi dan seterusnya kita sampaikan kepada orang Palestina gitu saja. Nah kira-kira langkah-langkah apa baik yang sekarang ataupun nanti, kita nggak berharap juga kemudian eskalasi kemana-mana. Karena kan sekarang semua masuk nih, Bolivia masuk, Venezuela masuk dan seterusnya.
Atau jangan-jangan juga nanti bisa pindah medan nih. Kira-kira apa hikmah terbesar sehingga kita bisa mengambil ibroh dan perjuangan apa yang kita bisa berikan bagi rakyat Palestina dari Indonesia? Berkaca kepada sejarah perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia merdeka itu kan juga panjang. Ada masa peralihan, tetapi intinya adalah persatuan rakyat. Persatuan rakyat. Persatuan rakyat Palestina betul-betul mereka bersatu ingin merdeka dan berdaulat tanpa intervensi dari siapa. Nah, Indonesia itu bisa menjadi contoh model. Persatuan pemimpin-pemimpin Indonesia itu betul-betul solid. Ya, apakah yang melalui diplomasi, melalui jalur militer, melalui ini gerakan kerakyatan, semuanya sama cita, tujuannya sama, Indonesia harus merdeka, berdaulat, ngurusin negara sendiri, bukan diurus oleh orang lain. Apa mungkin kita hanya jadi kaki tangannya orang lain di sini, jadi jongosnya, tapi semua ditentukan oleh penjajah gitu. Nah itu dulu sepakati, ya. Dan Indonesia lalu berjuang di forum internasional. Ada yang berjuang, jadi gini, perlawanan Palestina itu jangan diredam. Lu gimana mau merdeka kalau perlawanan ini diredam? Bisa menyelesaikan kita merdeka melalui diplomasi? Nggak mungkin. Saja. Ya. Saja itu nggak bisa. Indonesia bisa merdeka karena ada perlawanan gerilya, plus ada diplomasi juga dua-duanya. Diplomasi juga iya. Nah, dua-duanya kompak. Ya, harus ada negosiasi politik. Nah, itu yang kemudian sehingga Belanda mau tidak mau mengakui. Tapi kan ada masa revolusi dari 45 proklamasi sampai 49. Meja bundar. Memang 4 tahun itu tapi melelahkan. Agresi terus ya. Agresi terus. Ya, saya kira mungkin kita bisa memberikan pengalaman dari Indonesia ini kepada rakyat Palestina. Nah, jadi supaya juga pemimpin-pemimpin Palestina itu bebas dari kepentingan-kepentingan asing, intervensi asing. Jadi mereka baru bisa merdeka menentukan pilihannya sendiri, dan negara-negara Arab juga bisa mensupport 100%. Ya, nah support kita yang bangsa Indonesia, ya pertama tadi berikan pelajaran dari sejarah, kemudian juga tetap bagaimana mengkoordinasikan dukungan internasional ini menjadi sebuah gerakan tekanan yang efektif. Ya, apakah ke Amerika Serikat, Uni Eropa, kepada kekuatan-kekuatan dunia yang lain, China, Rusia, gitu. Ya, memang asiknya sih, bagusnya sih kalau bisa menarik China dan Rusia, India, Brazil itu ke pihak Palestina. Ya, berhadapan dengan Amerika. BRICS itu ya, BRICS itu. Ya, menghadapi Amerika dan Uni Eropa itu baru menarik. Jadi perimbangan kekuatan dunia itu betul terjadi. Selama ini kan ya gimana, negara-negara Arabnya sendiri kan bergantung kepada Amerika. Jadi memang harus diperbaiki internalnya dari negara Arab itu sendiri, baru kemudian bisa kita berikan bantuan secara maksimal untuk kemerdekaan Palestina dari negara-negara. Nah, tapi yang jelas garis politik kebijakan Indonesia itu ya tegas, siapapun penguasa pemimpinnya harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu garis politik yang nggak bisa dirubah. Mungkin yang paling terakhir saya lupa tadi, ada boykot saat gerakan boykot Israel. Nah ini paling terakhir, menurut Ustaz bagaimana tuh gerakan boykot Israel? Ya saya kira gerakan boykot itu tetap penting ya, walaupun bukan solusi satu-satunya. Ada yang kasih informasi begini, nanti khawatir kita boykot, nanti akan karyawan kita yang Muslim banyak kerja di situ, lalu nanti akan di PHK. Enggak lah, mereka itu kan perusahaan besar, jaringan internasional, produksi tetap jalan. Tidak ada yang namanya PHK. Kalau barang yang diproduksi di sini kebanyakan nggak ada yang beli, ya mereka jual di luar negeri kan bisa. Ya toh, Unilever apa segala macam itu produknya kan bukan hanya untuk Indonesia, bisa dipasarkan di luar negeri. Ya produksinya jalan, pabriknya tetap jalan. Ya, karyawan jangan khawatir dipecat, di PHK, maka mereka masih butuh tenaga. Gitu ya. Jadi tidak akan berdampak kepada karyawan itu. Kalau menurut saya ya. Mungkin bisa salah gitu.
Nah, itu yang kedua, solidaritas itu kan boykot itu sama ketika Indonesia dulu berjuang ya melawan Belanda, ya kepentingan Belanda di luar negeri itu diboykot oleh negara-negara Muslim, ya nggak mau menurunkan barang-barang di kapalnya ke pelabuhan kita umat Islam di negara Islam di tempat lain, gitu. Selalu begitu. Jadi boykot itu wajar. Kita solidaritas. Ya, apakah terserah sekarang bicara tentang ekonomi lah. Israel ini kan Amerika itu kan bicara selalu materi. Ya, kalau mendukung Israel mereka pakai uang, ya kita juga bisa mengalahkan dan melawan kepungahan Israel itu juga dengan uang. Caranya bagaimana? Ya jangan belanja barang-barang mereka atau yang berafiliasi ke mereka atau yang memberikan sponsor ke mereka. Misalnya ya ada perusahaan kan dia bukan dimiliki oleh orang Israel. Dia ada di negara-negara barat, tapi dia bayar uang sponsor, misalnya kan kayak tim bola, tim basket itu kan ada sponsor. Nah, yang kayak gitu kan sepertinya itu dia bayar kan supaya juga diminati, barang produksinya itu diminati oleh warga Israel. Nah, kalau memang dia membuat sponsor begitu kayak Puma itu kan bukan perusahaan Israel. Amerika. Tapi dia pasang sponsor di situ, memberikan dukungan. Berarti kalau kita beli barang ini, berarti kan kita ikut bayar uang sponsor ke tim Israel. Dan itu kalau kita boykot itu berarti kan melemahkan sponsor itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, apalagi kalau yang memang perusahaan itu dimiliki oleh Israel atau Amerika yang pro-Zionis. Selalu mensupport mereka gitu. Nah, itu juga kayaknya nggak pantas ya secara etika. Kita umat Islam punya saudara yang tertindas, dizalimi oleh mereka, lalu kemudian kita beli barangnya dan sebagian kecil atau besar dari hasil pembelian itu lalu kemudian digunakan untuk mensupport mereka yang melakukan kebiadaban dan kekejaman. Jadi andil. Suara ya itu secara etika, secara nurani itu udah keliru. Jangankan umat Islam, orang musyrik aja di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, ada yang melakukan pembelaan kepada Bani Hashim ketika diboykot di Mekah. Betul. Namanya Zuhair bin Abi Umayyah atau siapa itu ya. Dia nggak tega, masa kita nggak boleh jual barang, nggak boleh jual makanan minuman ke orang Muslim diboykot. Ini apaan ini? Kita bangsa Arab itu nggak begitu gitu. Ya lu bolehlah musuhin orang gitu, tapi Gak gini juga caranya bikin orang mati, bikin orang kelaparan gitu kan, bikin orang gak bisa hidup gitu kan. Itu orang Arab, dia bukan Muslim tapi dia membela umat Islam yang tertindas. Dia melakukan boykot. Kalau gitu kita gak mau jual barang-barang kita kepada orang-orang Quraisy itu. Itu kan solidaritas. Loh, orang musyrik aja, orang jahiliyah bisa begitu. Jahiliyah ya. Kok orang Islam enggak? Aneh bin ajaib. Wallah alam. Baik, luar biasa. Obrolan sangat daging sekali ini dan juga bicara luas dari mulai tafsir dan juga ke geopolitik. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim, luar biasa Dr. Fahmi Salim. Nah, demikian pemirsa Sabila ID pada kali ini obrolan kita dengan Dr. Fahmi Salim. Nantikan terus di channel Sabila ID video-video menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di bawah untuk meningkatkan dan mendukung channel kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.